Ya, kalau tadi dengan Peggy, maka saya bicara di rakyat bicara ini adalah rakyat bersuara ini adalah soal keadilan. Bagaimana kemudian dari berbagai sisi kita hadirkan, bagaimana yang pro dan kontra kita hadirkan. Dan hari ini saya juga menghadirkan paman dari Vina, korban kasus pembunuhan, Ali Alatas. Selamat malam, Pak Ali Alatas. Paman Vina, betul ya? Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ali Alatas. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, ini Paman Vina langsung, artinya ada hubungan kandung dengan ayah atau ibu Vina, betul? Tidak. Adik ibu atau adik ayah misalnya? Kakek dari Vina itu kakak dari ibu saya. Oh, kakek dari Vina itu adalah Kakak dari ibu. kakak ibunya Pak Ali Alatas ini. Baik. Kakek dari ibu ya, baik. Dan ini adalah penampilan termasuk perdana dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ali Alatas di media, betul ya? Betul. Iya. Apa yang Pak Ali sampaikan, ingin sampaikan terkait dengan kasus ini? Bebasnya Peggy dan lain sebagainya yang kemudian diputuskan oleh pengadilan. Silakan, Pak Ali. Ya, saya sampaikan itu ya. Boleh didekati mikrofonnya? Pegangan boleh ya. Pegang aja boleh, silakan. Saya ingin sampaikan yang kita kebebasan Peggy dan harapan saya ini melakukan tidak pelaku utamanya untuk segera tertangkap mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke, pelaku utamanya agar segera ditangkap dan kemudian diproses hukum seadil-adilnya. Apakah kemudian itu siapa A, B, C, tentu keluarga tidak berkepentingan soal itu. Yang jelas pelakunya harus ditangkap dan yakin bahwa ada pelakunya yang masih di luar sana yang berkeliaran, begitu? Keyakinannya tersebut, betul ya? Tapi siapa itu diserahkan kepada penegak hukum. Yang penegak hukum yang mengadili. Oke, tahan dulu sampai di sana. Saya ingin bicara dulu ke Bung Rasman. Bung Rasman, tadi Anda katakan pertama tadi Anda ingin melaporkan hakimnya, Eman Sulaiman, ke KY bersama teman-teman yang lain, betul ya? Yang kedua, Anda mau menyatakan bahwa tidak ada korban salah tangkap. Sekarang ada banyak kemudian istilah korban salah tangkap. Bahwa Peggy bukan korban salah tangkap. Apa yang ingin Anda sampaikan soal itu? Pertama, saya justru sependapat dengan statement di Rakyat Bersuara bahwa Peggy itu bisa dikatakan sebagai mantan tersangka, tapi bukan salah tangkap. Kenapa? Karena tidak ada di amar putusan. Nah, ini yang saya mau lanjutkan. Justru kita menduga, ini sudah kita koordinasi dengan tim, malah kita melihat ada dugaan Hakim Eman Sulaiman ini melakukan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Tapi itu nantilah, itu kan Anda bisa laporkan di KY. Oke, bukan. Karena ada penyalahgunaan kewenangan bisa pidana. Bisa pidana. Di mana penyalahgunaan kewenangan? Dia melampaui kewenangannya. Dan itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi bukan proses perdata pidana saja. Kami dulu pernah melaporkan loh, abuse of power salah satu petinggi negara ini dengan Bang Egy Sujana. Pernah. Nah, berikutnya kita sekarang karena sudah masuk pada persoalan hukum, tentu kita bicara hukum. Putusan hakim maksud saya. Pertama, saya kemarin mendengar sampai tuntas apa yang dibacakan oleh Hakim Tunggal. Yang di situ stressing pointnya adalah tentang satu, kenapa tidak dipanggil sebagai calon tersangka. Yang kedua, kenapa tidak dikirimkan surat panggilan. Yang menjadi keheranan kita semua, ini kan putusan pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tahun 2017. Dan hakim itu adalah majelis hakim yang resmi diakui undang-undang dan tentu bahagian yang tak terpisahkan dari Hakim Eman Sulaiman. Dan inkrah di situ 3 orang DPO. Ke DPO maksudnya ini. Dari DPO itu maka selesai sampai di situ, bisa jadi polisi tidak bergerak lagi setelah itu. Itu kita akui.
Kenapa polisi tidak bergerak lagi setelah itu? Kan gitu Pak Arianto ya. Tetapi 2024 muncul film Vina sebelum 7 hari. Polisi bergerak mengkerucut kepada satu nama, yaitu Peggy Setiawan berdasarkan keterangan dari Sudirman. Kan begitu arahnya. Nah, kalau seorang DPO kemudian harus dipanggil menjadi calon tersangka, setahu saya dan tim, ada profesor, ada doktor, ada mantan hakim, ada jenderal polisi aktif dan nonaktif atau yang purnawirawan, DPO sudah pasti tersangka. Dan kalau seorang DPO dikirim surat menjadi calon tersangka, besok Bung Aiman, Harun Masiku ketemu besok di kafe dengan Rahmat, terus diantar surat, dipanggil, 1000 kali dia akan lari. Ini potensi membuat para DPO menjadi tempat yang surga bagi mereka jika melakukan kejahatan. Ini juga adalah putusan yang keliru. Stressing pointnya hanya pada DPO, panggilan, calon tersangka, tidak pada yang lain. Nah, kemudian kekeliruan yang kami duga paling kuat yang ketiga. Dia hakim ini hanya menceritakan, menggambarkan, mempertimbangkan beberapa item. Diktum-diktum. Dan di situ lalu kemudian pada strength pointnya terkait dengan panggilan, calon tersangka, dan surat. Berikutnya, kalau itulah yang kita dengar Bung Aiman, bagaimana mungkin seorang yang sudah DPO, kemudian dia dipanggil lagi, saya ulangi, kemudian dia lari lagi, lalu kemudian ada data yang mengatakan bahwa keterangan orang yang di dalam ini yang berubah-ubah. Itu tadi yang saya katakan, kalau Saudara Tony bicara jangan seperti sudah memahami betul. Persoalan yang dialami penyidik adalah ketika 8 orang ini berubah-ubah keterangannya. Termasuk Sudirman yang tidak berubah, tapi orang lebih pada poin yang lain. Nah, muncul persoalan hukum baru. Parhat mengajukan PK terhadap Saka Tatal. Pertanyaan saya, apakah bisa seorang Saka Tatal yang sudah mengajukan gerasi ditolak 2020 bisa mengajukan PK? Bukankah gerasi itu mengakui perbuatan, lalu diuji lagi di PK? Apa yang mau diuji? Oh, hakim keliru. Kalau hakim keliru, lakukan eksaminasi, putusan, dan tuntutan. Ada komentar? Yang terakhir. Oke, ini silakan. seru ini. Jadi, kalau begini model putusan ini akan membuat kita semua terbelalak. Saya sendiri jadi bingung Bang Saur. Mana yang harus saya dengar ini? Karena itu saya katakan, putusan Hakim Eman Sulaiman ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru dan terbukti. Ya. Ada banyak pengacara yang akan melakukan upaya hukum. Kita lihat banyak saja pengacara? endingnya. Iya, banyak. Tapi saya mengatakan ucapan selamat buat saudara Peggy Setiawan. Tapi kalau besok Adinda atau Ananda ternyata Peggy Setiawan adalah Peggy Peron dan itu adalah Adinda, jangan sakit hati ke saya. Karena dialog ini bukan untuk menimbulkan kebencian, tapi argumentasi hukum yang logik yang bisa saya tuangkan sesuai dengan kemampuan dan keyakinan saya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bung Saur. Makasih Mas Saiman. Saya nggak tahu, saya di tengah di sini kayaknya saya bisa jadi wasit. Saya disclaimer dulu ya. Saya tidak menjadi salah satu kuasa hukum karena dari awal-awal adikku ini si Rasman bilang mungkin malam ini berbeda. Saya akan menganalisa sependek saya sebagai praktisi hukum. Saya betul-betul sangat beruntung dengan tema kita malam hari ini di Suara Rakyat Bicara, Rakyat Bersuara. Dan sekaligus saya kira rakyat bersuara inilah kalau saya coba audit yang paling besar berteriak soal bagaimana keadilan ini supaya terwujud.
di mana beberapa media telah berhenti, tapi iNews terus lanjut. Tetapi saya selalu begini, saya memaknai salah satu penegak hukum itu adalah para jurnalis. Coba bayangkan kalau kita mengacu tahun 2016 waktu Ibu Titim berbicara, mungkin Rasman juga ingat, sebenarnya dia udah teriak-teriak, tapi tidak ada wartawan yang meliput. Sehingga inilah terjadi. Tetapi ketika kemudian jurnalis berbicara, saya kira inilah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu tema malam hari ini saya menarik menganalisisnya di sana. Peggy bebas, bagaimana nasib yang lain? Kita dengarkan Mas Arianto begitu bersyukur, adikku ini juga bersyukur, kita semua bersyukur. Bahkan tadi dari sekian radius kilometer, kemudian orang berbondong-bondong. Saya kira itu bukan karena mau benci sama Rasman. Saya juga memahami dan hormat atas sikapnya. Seperti dibilang dari kampung dia menelepon, dan saya juga tetap mendorong dia harus terus menganalisis sesuai tentu kemampuannya. Setiap orang punya pendapat dan kebenaran butuh keadilan. Betul. Dan keadilan ada dari siapapun. Dan tidak ada boleh meneror dia. Tetapi sepemahaman orang apapun komentarnya, Rasman juga harus berjiwa besar. Oleh karena itu, saya akan menganalisis kasus ini, Bung Aiman. Sesungguhnya kalau kita bicara proses peradilan pidana atau yang lebih populer disebut criminal justice system, itu dimulai dengan penyidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, kemudian sampai dengan putusan. Oke? Baru kemudian nanti ditambah lagi lembaga pemasyarakatan rakyat. Kasus Pina dan Eki, Mas Aiman dan kita seluruh di sini semuanya telah diperiksa oleh penyidik. Seperti tadi Mas Arianto bilang, telah P21 tahap 2 pada saat sesungguhnya itu selesai, sesungguhnya tugas polisi sudah selesai. Kemudian jaksa peneliti kemudian meneliti ini cukup dan dialah bertarung di pengadilan. Tapi jangan salah Mas Aiman. Begini barang ini masuk di pengadilan, sesungguhnya ada seorang hakim dengan palu, hanya dia yang punya palu. Jaksa tidak punya palu, pengacara tidak punya palu, apalagi hadirin. Maksud saya begini, serusak apapun undang-undang kita, proses peradilan kita, kalau hakim benar, semuanya benar. Katakanlah kasus ini sudah banding. Kemudian siapa memeriksa? Polisi tidak ada lagi. Paling jaksa kemudian membuat memori banding. Kemudian ingkrah di Mahkamah Agung, kasasi. Siapa yang menentukan adalah hakim. Kalau kita mau jujur sesungguhnya, Mas Aiman, siapa yang paling bertanggung jawab? Karena apa? Dalam proses itu yang saya bilang, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan saja demi keadilan, dia mencatat Tuhan yang Maha Esa adalah nilai yang paling tinggi dan yang paling sakral. Tidak demi si terdakwa Peggy atau yang 8. Tapi tadi kan katanya banyak catatan dari Bung Rasman. Oleh karena itu yang maksud saya. Nah, oleh karena ini biang keroknya ini menurut saya adalah tadi Mas Rianto menyebut. Siapa sebut aja? Iya, saya langsung mulai. Rasmi sudah disebut. Ada 11 pelaku yang ditetapkan oleh penyidik. Saya harus katakan di Suara Rakyat ini, polisi itu 1. Apakah dia polisi Polsek, apakah dia polisi Polres, polisi Polda, Mabes, dia 1. Kalau dia diberi hak untuk melakukan penyidikan itu 1. Nah, kacau balanya. Tadi Rasman mengatakan ada 11 ditetapkan kemudian jadi terdakwa. Tidak mungkin orang itu terdakwa kemudian jadi tidak tersangka. Artinya sudah tersangka mereka ini, kemudian ditetapkanlah dia menjadi terdakwa. Problemnya adalah inilah yang dikutip oleh penyidik. Direktur Diskrimum Polda Jawa Barat mengatakan menyunat yang dibilang sakral ini, dia bilang sudah putusan ingkrah,
tugas kami udah selesai, tapi dia sendiri yang merusak. Kemudian tugasnya mengatakan DPO bukan 3, Tapi 1. tapi DPO adalah 1. Mas Saiman sama dengan Dirkrimu mengatakan, saya terus terang mengatakan ini opini hukum saya. Ketika Dirkrimu mengatakan ini adalah fiktif, berarti saya mendefinisikan ini. Yang 2 adalah fiktif, ternyata sudah diuji dengan putusan tadi. Oleh karena itu menurut saya, ini adalah kemenangan kemerdekaan sesungguhnya kepada polisi kita. Kemenangan kepada kepolisian kita membersihkan polisi. Kenapa? Artinya adalah tugas-tugas pengadilan itu kemudian diserahkan kepada pengadilan. Nah, artinya adalah Dirkrimun kemudian membuat ini kacau, yang disebut sudah ingkrah yang 11 kemudian dipotong, kemudian jadi 1. Artinya adalah berarti yang 2 itu fiktif. Berarti menurut saya ini opini hukum saya. Berarti yang 7 bagaimana nasibnya? Menurut saya Mas Aiman, tanpa memulai gitu loh. Ini juga kemungkinan besar fiktif. Yang 7? Yang 7. Walaupun sudah 3 pengadilan. Loh, kan yang kita bilang karena gini loh, kan 11 tadi itu. Ya. Kemudian disunat yang tadi polisi loh, terlepas dia apakah polisi tahun 2014. Jadi hanya 9, 8 tidak plus boleh, 1. tidak boleh diubah-ubah ini. Artinya putusan pengadilan telah diuji, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi, tidak ada orang merubah ini termasuk Tuhan kalau ada yang merubah. Sebentar dulu saya selesaikan nih karena ini penting. Silakan. Ya, Mas tadi saya nggak ini karena penting. Nah, oleh karena itu Mas Aiman sudah menyebut pihak Polda dan sebagainya, tentu saya harus bisa memberikan kesempatan. Oleh karena itu menurut saya ini supaya bersih, kita tidak mau, saya mengapresiasi loh polisi kita, misalnya baru-baru ini termasuk iNews menangkap gembong narkoba terbesar di Asia, kemudian menangkap yang pembakar di Medan. Artinya ini habis semuanya karena kasus ini. Cuman menurut saya Mas Aiman, sekarang menurut saya karena tidak ada yang membersihkan, Dirkrimun tidak boleh membersihkan, titik koma, sama dengan putusan pra-peradilan. Diperintahkan kepada pemohon. Pemohon tidak bisa mengurangi putusan daripada Mahkamah Konstitusi, termasuk juga titik dan komanya. Sama, cuman produknya di kamar yang lain. Satu Mahkamah Konstitusi, satu adalah pengadilan. Tapi maknanya sama. Nah, oleh karena itu Mas Aiman menurut saya supaya holistik sama dengan tema kita, Peggy ini kan sudah dibebaskan. Saya dorong sesungguhnya supaya jangan beban lagi kepada polisi. Berikan kesempatan yang ke-7 orang ini untuk melakukan PK. Oke? Seperti juga Peggy yang telah mereka confidence mengatakan bahwa dia tersangka. Meskipun tadi sampai kata oleh Bung Rasman bahwa mereka PK aneh karena mereka sudah mengajukan gerasi yang berarti sudah menyatakan mereka itu bersalah. Bagaimana komentarnya? Sama. Kan tadi aneh mereka penyidik kan sudah yakin sekali Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron. Kemudian sudah diuji ternyata batal, ya kan? Logikanya saya akan jawab begitu. Nah, oleh karena itu kembali yang 7 ini, kemudian diberikan kesempatan mereka, jangan kemudian lagi polisi yang berdarah-darah. Nah, berikan kesempatan seperti Mas Rianto bilang untuk diuji PK-nya, tapi tahan dulu penyidikan. Karena ini ancamannya adalah 340, kalau kita baca daluarsanya, itu sampai 18 tahun. Kasus ini masih 8 tahun. Andaikan katakanlah PK, katakanlah 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kemudian kita beri kesempatan, jangan-jangan kan gini loh, ajas dalam pidana berkali-kali kita sudah dengar Mas Aiman, lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Nah, sekarang bayangkan Sakatatal Mas Aiman, dia kan sudah bebas, bayangkan. Sudah bebas anak ini, tetapi kenapa dia bertarung lagi untuk PK? PK, betul. Padahal dia sudah bebas. Tetapi dia declare. Karena saya tidak pernah kemudian melakukan apa yang didakwakan oleh ini. Dengan demikian yang 6 orang ini kemudian melakukan lagi PK, kita tahan dulu. Dengan demikian kalau memang, saya bilang, ternyata yang 7 orang ini seperti juga siapa namanya Peggy Setiawan atau yang dibilang 3 DPO yang disunat oleh Dirkrimum adalah kemungkinan fiktif karena ternyata ini fiktif sehingga polisi terselamatkan, jaksa selamat, kemudian hakim selamat dan kita kemudian lebih produktif kepada seluruh Indonesia karena apa?
Hukum itu, yang keadilan itu dibangun di atas cinta. Jadi hukum itu muncul untuk mencintai kita semua. Seperti sekarang ini kita bahagia semua ketika Peggy Setiawan kemudian bebas. Itu yang ada. Jadi intinya bahwa ketika kasus Peggy ini muncul dan kemudian bebas di pra-peradilan, maka kemungkinan besar juga akan diikuti oleh terpidana lainnya. Anda punya keyakinan itu? Iya, saya pikir. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti kita akan